Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membicarakan tentang validitas instrumen. Validitas instrumen secara umum bisa kita bagi kepada 3. Yang pertama itu validitas isi, kemudian validitas konstruk atau construct validity, kemudian yang ketiga adalah criterion validity. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menganalisis hasil telaah ahli dalam rangka mendapatkan bukti validitas isi atau disebut juga dengan content validity. Berikut ada contoh instrumen yang akan kita coba menganalisinya. Ini adalah salah satu lembar telaah instrumen. Yang pertama, di kolom pertama kita lihat ada indikator, ada item atau butir, kemudian ada TR, KR, C, R, dan SR dengan keterangan tidak relevan, kemudian kurang relevan, cukup relevan, dan sangat relevan. Jadi, validator akan melihat kesesuaian antara butir instrumen terhadap indikatornya. Apakah butir ini relevan tidak dengan indikatornya? Ini salah satu contoh. Jadi terkait dengan pakar ini bisa sebanyak 2 orang, 3 orang, dan bisa juga lebih dari itu. Semakin banyak validator, itu semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Nanti setelah kita coba analisis akan terjawab kenapa semakin banyak validator itu semakin bagus. Ini salah satu contoh instrumen. Berikut kita sebarkan angket ini kepada contohnya sebanyak 6 orang validator, kemudian diisi oleh validator dan hasilnya akan kita coba menganalisis. Karena validatornya lebih dari 2 orang, maka salah satu tekniknya bisa menggunakan ICANN. ICANN. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menganalisis menggunakan ICANN. Yang pertama, setelah hasil ahli, kemudian kita analisis dengan ICANN, teknik ICANN. Kemudian ini rumusnya, V sama dengan sigma S per NC kurang 1. Dan keterangannya bisa dibaca di keterangan masing-masingnya. Apa itu C, apa itu N bisa kita baca. Dan selanjutnya kita cobakan melihat ada 6 orang validator dengan kategorinya 5. 5 itu adalah yang tadi yang tidak relevan, kemudian relevan sampai sangat relevan. Inilah hasil. Ini contohkan sebanyak 3 butir saja. 3 butir. Kemudian dengan 6 orang validator. Ini jawaban dari validator. Kemudian setelah dituangkan dalam tabel, ini tabel bisa menggunakan Excel biar mudah. Langkah pertama, sebelum kita menganalisis, kita lihat dulu. Kita lihat S1, ini S1. Artinya S1 ini berarti skor yang ditetapkan oleh letter kurang skor yang terendah. Berarti 4 ya, ini R1 4. Kemudian 4 ini dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, 3 dimasukkan ke sini, 3. Kemudian 5 kurang 1 sama dengan
Ya, 4. 4 kurang 1, 3. Kemudian 5 kurang 1, 4. Terus 4 kurang 1, 3. Ya, berarti yang terakhir 4 kurang 1 juga 3. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Kita lihat nilai V-nya, V observasi. Berarti sama dengan 20. 20 dari mana datangnya? 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3. Ini 20. 6 adalah banyak reter atau banyak validatornya. Kemudian C, banyak kategori. Kategorinya 5, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kita lihat sama dengan 20 per 24 sama dengan 0,83. 0,83 berarti kita masukkan ke dalam tabel di atas. 0,83. Nah, untuk menentukan keputusan apakah valid dan tidak validnya, kita bandingkan dengan V tabel. Ya, V tabel. Ini kita lihat V tabel. Ini langsung dari artikel iCan. Kita lihat berapa orang returnya. Returnya ada sebanyak 6 orang. Berarti lihat tandai yang ke-6. Kemudian berapa kategorinya? Kategorinya ada 5. Kita tandai 5. Kemudian kita lihat pertemuan garisnya. Oh, ternyata 0,79. 0,79 V tabelnya. Berarti dengan jumlah ini kita dapatkan 0,79. Apabila dibandingkan dengan V observasi, maka 0,83 ternyata lebih besar dari 0,79. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir tersebut sudah tepat, ya, atau dengan kata lain kesepakatan penilai dalam melakukan penilaian terhadap butir 1, sehingga bisa diputuskan bahwa butir nomor 1 ini sudah valid atau diterima. Begitu juga selanjutnya. Berarti 5 kurang 1, 4. Ini 3 kurang 1, 2. 4 kurang 1, 3. 3 kurang 1, 2. Kemudian 4 kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama 3 kurang 1 sama dengan 2. 4 kurang 1 sama dengan 3. Sehingga berdasarkan perhitungan seperti yang kita lakukan awal tadi, didapatkan angkanya 0,67. 0,67 itu lebih kecil dari 0,79. Berarti butir tersebut ini gugur atau direvisi. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada 5 kurang 1 sama dengan 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian 5 kurang 1, 4. Kemudian 3. Kemudian 3. Kemudian 4. Setelah dilakukan perhitungan seperti yang pertama tadi, maka didapatkan hasilnya 0,88. 0,88 itu lebih besar dari 0,79. Sehingga dapat diputuskan bahwa butir tersebut diterima atau valid. Nah, di awal tadi disampaikan kenapa semakin banyak validatornya, semakin banyak letternya itu semakin bagus. Kita lihat dari tabel ini. Lihat di tabel ini. Coba lihat 6 orang penilai sehingga standarnya adalah 0,79. Kalau seandainya 7 orang, 0,79.
0,75. Bayangkan kalau seandainya returnnya atau penilainya atau validatornya hanya 3. Berarti kita harus mendapatkan angka lebih dari 0,92. Nah, itulah penyebabnya kenapa semakin banyak returnnya atau validatornya itu semakin bagus. Karena untuk mendapatkan angka 0,92 ini lumayan susah. Nah, bayangkan kalau seandainya penilai hanya 2 orang, kita harus mendapatkan 1. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.